kegaduhan yang nggak perlu. Tapi ya sekali-sekali juga nggak apa-apa. Coba lihat ya. Jangan membuat kegaduhan yang tidak perlu, tapi sekali-kali nggak apa-apa. Ya apa? Ini kalau misalkan membuat kegaduhan itu adalah sebagaimana dituduhkan oleh mereka adalah tindak pidana, dan sebagaimana dilaporkan oleh kamu Jokowi itu adalah tindak pidana, maka kamu sudah menyatakan di hadapan umum bahwa berbuat pidana sekali-kali nggak apa-apa. Dari YouTube-nya itu para termul yang mana? Yang tidak ada kualitasnya seperti Agri Fanani sama Opung Parbelak tuh. Jika selama ini publik bertanya-tanya, kenapa sebuah video yang isinya hanya narasi kosong menyeret semua tokoh bangsa di negeri ini seolah berada di balik isu ijazah Jokowi, begitu viral dan menggegerkan jagat maya, mungkin di video inilah jawabannya. Kepada YouTuber Nusantara, Jokowi memerintahkan bikin gaduh sekali-sekali, tidak apa-apa. Maka pertanyaan besar kita pun muncul. Apakah benar, kelompok YouTuber yang selama ini kita kenal kelompok yang getol menyebarkan isu yang tidak disertai fakta adalah binaan Joko Widodo sendiri? Mari kita kupas. Juga Bang Black Majenang. Tuh. Ya, Black Majenang itu yang baru saja kemarin kita bahas. Salah satu anggota YouTuber Nusantara yang diakui kredibilitasnya oleh Jokowi adalah Black Majenang. Tapi perhatikan beberapa isi video anggota YouTuber Nusantara berikut ini. Guys ya, biasa guys, tok guys ya. Muncul lagi terekam kamera Dokter Tifa itu datang ke rumah Pak Jokowi. Masalah Tifa apa benar? Datang ke rumah Pak Jokowi. Iya guys, yakin. Raine wajahnya ya guys ya, mukanya itu plek ketiplek sama persis dengan Dokter Tifa. Kalian nanti pahami sendiri ya guys ya. Orang aneh kita ini guys ya. Lihat ini. Nih guys, ya. Ini ada di YouTube daerah Solo hadir. Tapi ingat nanti guys, nyelesep ya guys. Enggak, semuk Tifa gue. Gue guys. Yuk, ulangi guys, ulangi. Oke, tenang. Enggak, guys, gitu loh guys. Tifa udah guys. Yuk, gue. Tifa bok, gue. Tifa bok, Tifa. Perhatikan baik-baik wajah orang yang oleh anggota YouTuber Nusantara disebarkan sebagai wajah Dokter Tifa. Bandingkan dua wajah di layar ini. Mirip bukan? Kalau Anda juga setuju menyebut wajah itu mirip, berarti Anda perlu periksakan kejiwaan kepsiakatan. Dan perhatikan komentar pendukung YouTuber Nusantara di kolom komentarnya ketika menampilkan video wajah orang yang disebut Dokter Tifa. Akun bernama Wasila berkomentar, Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi keberkahan, amin, ya Rabbal Alamin. Akun lain bernama Yakult berkomentar, jangan dikasih ampun, jijik sudah terlalu menghina Pak Jokowi. Sementara akun Rumaji berpendapat, sebaiknya Tifa tak perlu diberi RJ, omongannya sangat menghina Pak Jokowi. Jadi mereka sangat yakin bahwa isi video ini benar, dan wajah yang ditampilkan adalah wajah Dokter Tifa. Video ini diupload 4 April 2026, dengan judul Detik-detik Tifa tertangkap kamera sowan ke rumah Jokowi. Disukai hampir 3.000 orang, dan yang tidak suka hanya 52 orang. Artinya 99,9% penontonnya yakin bahwa video ini bukan hoaks alias pembodohan publik. Apakah kalian berpikir bahwa admin channel ini hanya keliru karena tidak bisa mengidentifikasi wajah Dokter Tifa? Sebelum ambil kesimpulan, tonton video lain dari channel ini. Terus guys, kalian masih tidak percaya gitu lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Dokter Tifa meminta restoratif justice kepada Pak Jokowi. Bok, weh, jangan gitu ya. Hah? Tifa guys, Tifa minta RT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Dokter Tifa meminta restoratif justice kepada Pak Jokowi. Tidak harus sekolah tinggi-tinggi untuk tahu bahwa video ini editan. Perbedaan volume antara suara Tifa ketika mengucapkan salam dan ketika mengucapkan restorasi justice sangat kentara. Tapi video ini diglorifikasi oleh anggota YouTuber Nusantara ini disebarkan seolah Dokter Tifa benar-benar sudah mengajukan RJ. Dan ini sudah terbantah ketika Dokter Tifa dengan tegas di depan wartawan membantah akan mengajukan restorasi justice. Ada begitu banyak video kami yang mengulas bagaimana aktivitas kelompok YouTuber yang terorganisir, yang isinya hanya video editan dan pembodohan ke publik. Dan perintah Jokowi jelas, sekali-sekali bikin kegaduhan, tidak apa-apa. Sampai tahu hafal betul, nggak pakai teks ini. Tuh, nggak ada teks itu. Bang Opung, lihat ini. Videonya hanya tertawa. Tuh. Ya, sampai tahu AR Mahmud itu, saya nggak tahu channel yang mana, itu keseringan merepost Opung Parbelak, ya, atau merepost Agri Fanani begitu yang ya gitu. Aduh, saya mah pusing sama kepalanya. Nah ini loh, seorang yang katanya negarawan, konsumsi sehari-hari YouTube-nya itu para termul yang mana? Yang tidak ada kualitasnya seperti Agri Fanani sama
Opung Parmelak tuh. Juga Bang Black Majenang. Tuh. Ya, Black Majenang itu yang baru saja kemarin kita bahas, menunjukkan suatu video yang kata Dr. Tifa, padahal jauh sekali dengan Dr. Tifa itu pembuat satu narasi palsu lagi tuh. Saya kira apa-apa kekuatan yang power yang itu ini harus kita gunakan dalam rangka memberikan ketenangan kepada masyarakat. Keterangan kepada masyarakat bagaimana? Itu kebanyakannya hoax yang dikeluarkan sama mereka itu. Kemudian analisa tanpa metodologi yang jelas. Kemudian Jokowi mengatakan ini kekuatan besar ini harus kita gunakan. Apakah mereka kekuatan besar? Betul. Yang mana kita itu tidak punya. Kita nggak punya. Betul, mereka itu kekuatan besar. Mereka itu kebatilan dengan dengan sistem kebatilan yang terorganisir. Saya tidak mengatakan yang membentuk dari Jokowi, tidak. Mungkin ini betul terbentuk secara organik. Cuman keinginan mereka untuk bersatu di dalam satu sistem sampai bisa sedikit banyak mempengaruhi algoritma. Ini adalah kekuatan besar, betul. Dan Jokowi melihat hal itu. Makanya Jokowi itu datang ke dalam acaranya YouTuber Nusantara ini, tapi tidak datang kemarin ke Projo, karena Projo itu gerakannya kan offline, itu udah nggak ada nilainya sama sekali. Jadi investasi Jokowi di situ, saya tidak mengatakan investasi uang ya, investasi Jokowi di situ baik pikiran, waktu yang diberikan oleh Jokowi Widodo kepada relawan Jokowi itu tidak terbayarkan. Beda dengan yang diberikan kepada para YouTuber Nusantara ini terbayarkan, karena memang investasinya itu berbalik begitu ya, ada keuntungan bagi diri Jokowi Widodo. Dan sekali lagi, ini menunjukkan apa? Menunjukkan Jokowi Widodo ini bukan seorang negarawan. Bahkan kalau misalkan kita mau berpikir dengan logikanya para termul yang mengatakan bahwa para pembacking Roy Suryo secara dana, kalau ada begitu yang disebut Yusuf Kala dengan sebutan Charlie Chaplin itu adalah mendukung sebuah tindak pidana, padahal ya tindak pidana juga belum terbukti di persidangan, maka hal yang sama juga bisa dituduhkan kepada Jokowi, karena sampai saat ini kedudukannya Agrif Fanani ini adalah seorang terlapor begitu. Terlapor atas apa? Terlapor atas suatu tindak pidana. Cuman ya karena yang ngurusnya Polda Metro, kita nggak tahu perkembangannya sampai saat ini di mana. Dan itu sekali lagi saya kembalikan ke awal. Ini merupakan suatu violation ya, suatu pencederaan terhadap Pancasila tuh. Dasar hukum kita, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nggak adil secara sosial kepolisian dalam menangani kasus yang dilaporkan oleh Jokowi Widodo dan kasus yang dilaporkan oleh Roy dan kawan-kawan. Tidak ada keadilannya itu. Jangan justru membuat kegaduhan yang nggak perlu. Tapi ya sekali-sekali juga nggak apa-apa. Jangan lihat ya. Jangan membuat kegaduhan yang tidak perlu, tapi sekali-kali nggak apa-apa. Ya apa? Ini kalau misalkan membuat kegaduhan itu adalah sebagaimana dituduhkan oleh mereka adalah tindak pidana, dan sebagaimana yang dilaporkan oleh kamu Jokowi itu adalah tindak pidana, maka kamu sudah menyatakan di hadapan umum bahwa berbuat pidana sekali-kali nggak apa-apa. Jadi gimana mau presiden seperti ini? Nggak habis pikir sama. Ya jangan terus mantan presiden. Sekali kan nggak bosen. Sekali aja nggak bosen. Tapi kalau terus-menerus Coba ini kalau lepas dari teks ya beginilah kualitas Jokowi Widodo itu yang mau diobrolin dengan amat sangat lancar. Dilihat sekali ya anaknya juga kan hobinya itu mainin Tamiya kan. Aduh. Dan saya senang pada pagi hari ini memperlihatkan kebersamaan kita, karena negara ini dalam posisi sekarang ini perlu betul-betul kekompakan, perlu betul-betul kerukunan di antara kita, perlu betul-betul persatuan betul-betul jaga betul. Ya maksudnya bagi para termul itu ya, itu silahkan dilihat sendirilah. Kalau bagi saya ya kesimpulannya begini, bahwa ternyata kita sudah tidak perlu capek-capek menganalisa sekarang begitu ya, bahwa ini YouTuber Nusantara di belakangnya juga ada backingan begitu. Saya tidak mengatakan backingan secara dana ya, sedari awal saya itu melihat para YouTuber Nusantara ini dananya bukan dari Jokowi, tidak, tetapi dari AdSense, dari penghasilan media sosial mereka, yang mana kan mereka juga suka mencantumkan nomor rekening di situ, mungkin beberapa donatur juga ada. Cuman ya kita sekarang sudah tidak perlu capek-capek bahwa di sini ada backup dari Jokowi, karena sekarang bukan hanya foto-foto yang ditampilkan oleh para YouTuber Nusantara itu, tapi sekarang sudah keluar dari mulut Jokowi sendiri. Dia memperhatikan Agrif Fanani, memperhatikan Black Majenang dan lain sebagainya, yang mana kita sudah bisa melihat kesimpulan ya beginilah ya, kalau dilakukan sama Jokowi itu bukan pidana, tapi kalau dilakukan oleh selain kubunya Jokowi itu pidana. Ini adalah violation terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Demikian, wallahu taala alam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.